Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Ya, Selamat sehat malam, Bu. semua Waalaikumsalam. ya. Ya, Malam Bu Guru. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik. ya, sehat ya dan kelihatan dari wajahnya ini penuh semangat dan ceria ya. Luar biasa untuk presentasi. Padahal malam ini adalah malam ujian presentasi. Tapi bersemangat sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan on time untuk gabung di dalam forum tatap muka via video conference pada malam hari ini untuk mata kuliah CSR gabungan kelas KM 701 dan KM 702. Sebelum kita memulai presentasi dari 5 kelompok, ini ada 5 kelompok yang akan presentasi pada malam hari ini. Ada kelompok 16, 15, 17, 13, dan 40. 17 ya, diketuai oleh Mas Atfal Albarado. Ya. Apakah ada Mas Atfal? Ya, sudah Saya siap hadir ya? Ibu Ocha, siap. Baik, silahkan Mas Atfal langsung saja. Saya agak jelimet ini. Baik Bu Ocha. Silahkan Mas. Ya. Pak Jufri mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya. Pak Jufri, apakah Bapak masih di sana, Pak? Sebentar ya, Ibu. Satu lagi siapa? Ada Pak Jufri dan ada Mbak Indah. Indah Permatasari. Baik. Ya. Baik. Bentar. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Bu Ocha. Selamat malam untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir. Di sini kami dari kelompok 17 dengan saya sendiri sebagai ketua Atfal Albarado, ada Kak Indah Permatasari Anurjana dan juga Bapak Jufri Sidik. Baik, Ibu Ocha dan teman-teman sekalian, di sini kami sebagai kelompok yang mengetuai sekaligus pelopor dalam program CSR Petualang Sehat. Karena memang anggota kami Bapak Jufri Sidik selaku ketua komunitas, sehingga di sini kami kelompok 17 mengadakan program pemberdayaan masyarakat Petuan atau Petagogan 1 di daerah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Baik, sebelumnya untuk pendahuluan latar belakang kenapa kita melakukan program CSR ini. Yang pertama memang dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kebudayaan. Memang diperlukan pembinaan masyarakat agar kepribadian kebudayaan dari situ memenuhi CSR, sehingga adanya komunitas lingkungan sehat ini membantu serta memberikan efek dan dampak positif terhadap masyarakat di sekitar lingkungan. Nah, untuk selanjutnya, untuk alasan kita melakukan program CSR kali ini di Petuan ini, yaitu yang pertama memang masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi serta pemeliharaan lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya yaitu minimnya fasilitas penunjang yang dimiliki oleh komunitas. Sehingga oleh karena itu komunitas CSR ini menggait beberapa kelompok, di mana kita sendiri dari bidang sosial dan kebudayaan, dan kelompok yang lain dari bidang kesehatan dan juga bidang-bidang yang lainnya turut membantu agar kebutuhan fasilitas penunjang bisa terpenuhi. Selanjutnya yaitu manfaat dari program kami yang bisa kita lihat, yaitu tentunya penunjang fasilitas. Intinya program kami ini akan membentuk
pemberdayaan masyarakat, di mana lebih tepatnya kita menggunakan botol-botol bekas atau botol-botol bekas, dan kita menyediakan bibit-bibit tanaman seperti bibit tanaman cabai, karena memang masyarakat, terutama Bapak Jufri Sidik sendiri memberikan saran, karena tanaman cabai di sekitar wilayah Pedagogan juga memberikan manfaat yang lebih banyak dari segi harga dan juga tempat yang untuk penumbuhannya. Selain itu, ada juga beberapa alat penunjang seperti fasilitas pupuk, alat semprot, dan media tanam untuk komunitas serta masyarakat di sekitar Pedagogan. Untuk hal tersebut kita memiliki dua aksi, yaitu aksi yang pertama meningkatnya kompetisi sumber daya manusia, dan kedua yaitu memiliki dampak terciptanya warisan kepada generasi berikutnya. Yang kedua dampaknya yaitu dari segi ekonomi, tentu saja karena memang dilihat dari segi ekonomi dan harga cabai, kita sudah bisa menerka bagaimana ketika hal itu sudah berkembang dan menjadi kebutuhan atau menjadi pemasokan yang cukup berarti bagi masyarakat di sekitar tersebut. Dan juga dari segi ekonomi kita menjabarkan dengan dua aksi. Yang pertama, aksi meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua, peningkatan jumlah masyarakat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun peningkatan kesadaran terhadap kepedulian lingkungan sekitar Pedagogan. Baik, untuk memulai acara tentu saja kita sebelum ke program perencanaan dan acara yang detail, tentu saja kita sudah menyusun untuk surat pengajuan. Ini memang sebagai tambahan lampiran yang akan kita serahkan kepada Bapak RT setempat, nantinya yang akan diberikan oleh Bapak Jufri Sidik selaku ketua komunitas, agar kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar situ dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait, di mana kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dan lembaga terkait tersebut memiliki dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan program CSR ini. Dan yang kedua, yaitu menggandeng organisasi non-pemerintah seperti halnya Ibu PKK di sekitar masyarakat yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat dan turut ikut di lapangan. Selanjutnya ada tim pelaksana, yaitu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi program CSR ini. Nantinya kita dan juga Bapak Jufri Sidik akan berkoordinasi dengan RT setempat, RW, dan juga beberapa institusi atau pemerintah setempat. Dan tim yang akan mewakili program ini tentu saja tim kita selaku pelopor, dan 3 tim yang lainnya yang juga memberikan atau mengangkat tema ini. Selanjutnya yaitu anggaran. Untuk anggaran sendiri, tentu saja kita membudgeting anggaran yang mencakup biaya pelaksanaan program, honorarium tenaga pengajar, dan bahan-bahan pelatihan, dan juga kegiatan lainnya. Selain itu, kita juga berusaha untuk mencari sumber pendanaan, baik itu melakukan kerjasama, mencari sponsorship, ataupun dana perusahaan yang kita sudah sebar proposalnya. Untuk rincian programnya, untuk rincian anggaran dananya, seperti yang terlihat di sini, kita ada bibit tanaman, pot, pupuk, alat semprot, dan media tanam, sehingga kita mengacu ke kelompok sebelumnya. Kenapa kelompok sebelumnya memang sedikit budgetingnya? Karena memang kelompok kami pelopor dan kelompok kami yang mengetahui dari akar bebet-bobotnya, dan inilah bahan-bahan yang akan kita butuhkan nanti. Dan untuk pelaksanaan kegiatannya, tentu saja kita juga memberikan dana atau membudget sambutan ketua RT, dokumentasi konsumsi, kaos komunitas, sehingga kita bisa berseragam ketika di tempat, dan juga media publikasi.
Rincian programnya yang terdiri dari 4 poin, yaitu pendidikan dan pelatihan kesehatan, di mana ini akan dikerjakan oleh kelompok lain mengadakan seminar dan workshop. Dan juga yang selanjutnya pengembangan budaya lokal, ini termasuk dari kami, yaitu mendukung kegiatan seni dan budaya lokal dengan memberikan bantuan dana dengan yang kita sudah alokasikan, entah itu dana ataupun entah itu alat-alat yang akan menunjang pemberdayaan masyarakat tersebut. Setelah itu kita juga lebih mungkin fokus terhadap budaya, entah itu budaya lebih eh, condong untuk lingkungan sehingga lingkungan bersih dan juga sehat. Selanjutnya yaitu pemberdayaan perempuan, yaitu kita kembali sebentar seperti yang tadi saya katakan, yaitu dari segi penunjang ada juga ibu-ibu PKK atau organisasi di setempat ibu PKK, itu juga kita akan memberikan pelatihan sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Yang kedua, selanjutnya itu membantu pendirian kelompok usaha bersama untuk mendapatkan finansial yang bagus dan mensejahterakan mereka dengan adanya program di mana kita melakukan program pemberdayaan botol bekas, terus kita juga membudidayakan bibit cabai dan lain sebagainya. Selanjutnya itu program lingkungan yang akan dibawakan oleh kelompok kolaborasi dengan adanya penanaman pohon cabai dan kampanye pengurangan sampah plastik sehingga kebersihan dan keindahan lingkungan dapat terjaga. Yang terakhir yaitu mengadakan program pengolahan limbah, tentunya agar ramah lingkungan seperti daur ulang dari botol-botol bekas tersebut kita bisa menggunakannya. Baik untuk evaluasi dan monitoring ada 3 hal, yaitu membuat indikator keberhasilan untuk setiap program yang diusulkan, melakukan evaluasi berkala untuk mengevakuasi dampak program dan memperbaiki kelemahan yang ada. Dan yang terakhir melibatkan komunitas, yaitu komunitas CSR Petuan Sehat, sehingga mendapatkan umpan balik yang berharga dan respon positif dari masyarakat. Untuk media publikasi sendiri, kita ada ZTV News, Realita Indonesia, dan Harian Nusantara. Dan juga untuk media partner tentu saja kita membawa nama Universitas Siber Asia karena Asia. Dan ini pembagian tugas yang sudah kami bagi, sehingga mungkin agak aneh ketika saya yang melakukan presentasi sendirian, tapi memang untuk teman-teman Bapak Jufri Sidik dan Kak Indah Permatasari memang kita sudah membagi tugas secara berkala dan rata. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, boleh saya menambahkan, Ibu? Ya, silakan Mas Jufri. Baik, Ibu. Terkait ini, Bu, saya hanya sedikit meluruskan terkait komunitas Petuan Sehat ini. Jadi, Petuan Sehat ini sebenarnya bukan saya sebagai ketuanya, bukan. Jadi, mungkin teman-teman, karena ini kan usulan dari saya, bahwasannya kami di Togogan 1 Gang 2 itu ada ibu-ibu PKK dari RT 1 sampai dengan 11. Kebetulan ibu PKK ini terletak di Jalan Togogan 1 Gang 2 dan RT-nya itu sampai 11. Kami menggabungkan menjadi satu, namanya menjadi PKK Petuan Sehat. Petuan itu singkatan dari Petogogan 1, seperti itu Ibu. Dan kebetulan program yang akan kami lakukan itu memang di kelompok 17 ini sosial budaya ya. Jadi untuk kegiatan sosialnya ini kami mengadakan baik workshop ataupun pelatihan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok lain yang terkait. Terus kedua, untuk budayanya kami mengembangkan budaya gotong royongan. Gotong royongan ini akhir-akhir ini setelah kita menghadapi pemilu di tahun lalu, itu memang gotong royongan ini sangat
kurang. Makanya di sana saya mengkonsepkan kegotong royongan. Yang insya Allah program kami akan kami lakukan di tanggal 13 Februari 2024, Ibu. Kebetulan juga tadi saya sudah mendapatkan jawaban dari Pak RT-nya, walaupun belum secara tertulis, tapi melalui by phone dipersilakan untuk program CR-nya yang dilakukan nanti di tanggal 13 tersebut. Mudah-mudahan Ibu dapat menghadiri acara program CR kami untuk sama-sama eh, menyaksikan dari gabungan kelompok kami, Ibu. Terima kasih, seperti itu aja. Jadi kelompok apa sebagai Petuan Sehat ini itu adalah gabungan dari ibu-ibu PKK yang ada seperti itu, Bu. Jadi saya nanti di sana memang kemudian saya sudah berkoordinasi kepada pengurus setempat yang insya Allah juga beliau dapat menghadirkan ibu-ibu PKK tersebut. Saya memintanya 25 orang, ya paling tidak dihadirkan nanti sedikitnya 15 orang tersebut. Dan mudah-mudahan kami dari kelompok gabungan bisa hadir semua mahasiswa yang ada. Terima kasih. Itu saja, Ibu. Tambahan dari saya, Ya, terima kasih. Selamat baik. malam. Terima kasih Mas Jufri, Mas Atfal, dan juga satu lagi Mbak Indah ya. Sepertinya tidak hadir pada malam hari ini ya di Zoom atau mungkin ada kendala. Ya, nanti bisa berdiskusi kembali dan ikuti kegiatan malam ini sampai selesai ya untuk kelompok 17. Baik, terima kasih Mas Atfal dan Mas Jufri. Kalau kelompok 17 itu sebenarnya sudah bagus, cuma saya ada kebingungannya juga karena menceritakan beberapa program gitu. Jadi saya bingung sebenarnya kalau boleh tahu sekaligus bertanya di kelompok 17 tadi itu jadinya program apa ya kalau boleh tahu tadi? Maksudnya kan tadi sempat ada karena agak luas gitu jadi penjelasannya ada tentang budaya, tentang ada gotong royong apa tadi dan lingkungan terakhir. Tapi kalau boleh tahu karena saya tahu kan tadi penjelasannya kelompok 17 itu pionirnya dari Petuan itu tadi. Jadi saya agak kurang jelas tadi kelompok 17 itu program Ya, CSR-nya jelas apa saya ya. Terima kasih. menanggapi Ya, baik. ya Terima terkait kasih Kak kelompok Vera. 17. Ya, Ya, Mas Jufri ya, terkait kelompok yang akan 17. Jadi gini, kebetulan kan kelompok 17 ini kalau dibilang itu induknya dari beberapa kelompok. Terkait dari beberapa kelompok ini, jadi tugas yang diberikan ini kan macam-macam bidang. Nah, kebetulan di kelompok 17 ini bidangnya ini sosial dan budaya. Kami mengangkat nilai sosialnya di lingkungan tersebut. Dan nilai budayanya kami mengangkat juga terkait nilai budaya kegotong royongan yang akan kami angkat. Kenapa? Karena budaya gotong royong ini kalau saya perhatikan sekarang ini mulai berkurang. Jadi kami mengangkat seperti itu. Dan budaya lokal juga karena di situ juga kan masyarakatnya itu kan majemuk ya. Jadi setiap ada event terkait seperti 17-an ataupun yang lain, mereka itu mengembangkan juga nilai-nilai budaya Nusantara seperti itu. Dan teman-teman yang tergabung dalam induk di kami itu mereka memiliki program masing-masing, baik pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ada juga di kelompok 43 itu perihal kesehatan. Jadi mereka memberikan paparannya itu perihal nilai kesehatannya. Dan tadi di kelompok 16 itu memang dia di awal itu menceritakan bahwa kelompok yang induk ini dia akan memberikan nilai sosialisasi nilai sosialnya itu bercocok tanam perihal cabai gitu kan, dan mereka juga memaparkan juga keterkaitan seperti membantu di kelompok di induk ini akan memberikan mensosialisasikan gimana untuk membudidaya pohon cabai. Akhirnya mereka juga kan memberikan seperti memaparkan memberikan solusi untuk
mengurangi limbah dari seperti galon semacam dan lain-lainnya ya, seperti itu aja sih kalau menurut saya. Itu aja. Oke, Jadi baik. karena ya seperti itu aja Ibu. Terima Ya, kasih. sudah terjawab ya, Mas Jufri ya, untuk pertanyaan Kak Veronica. Baik, saya berikan satu lagi kesempatan. Apakah ada lagi yang mau bertanya dan memberikan respon? Nah, ini luar biasa ya pada malam hari ini ya. Silahkan satu lagi untuk Mas Rudin. Baik Ibu, terima Ya, kasih dari teman-teman. kelompok berapa untuk Ya, kelompok berapa? saya dari kelompok 15. Pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kelompok 17. Ini mengenai untuk pelaksanaan programnya. Apakah kelompok 17, karena 17 ini saya lihat banyak berkolaborasi dengan kelompok lain ya. Jadi apakah kelompok 17 itu mempetakan lokasi atau zonasi yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang ikut berkolaborasi, dan apakah satu lokasi tersebut dapat dikombinasikan nih, eh, apa namanya, dikombinasikan antara program-program masing-masing yang berbeda antara kelompok yang ikut berkolaborasi, dan atau memang apakah bisa dikatakan program ini apa namanya, program sekali jalan, satu untuk semua gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, saya lanjut menjawab. Untuk program yang dikolaborasikan melalui kelompok 17, itu benar, kita akan melakukan kegiatannya di hari yang sama, di lokasi yang sama. Seperti itu. Karena ini, untuk program-program tersebut itu langsung berkolaborasi. Karena teman-teman yang dari kelompok-kelompok lain juga nanti akan kita adakan Zoom meet untuk materi-materi yang intinya yang akan disampaikan nanti di lokasi gitu ya. Karena kita ini mengajak para ibu-ibu PKK, komunitas Petuan Sehat ini, apa yang akan kita sampaikan kepada ibu PKK ini. Karena kan ibu PKK ini juga kan sama, dia itu memiliki program dari pemerintah seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kan seperti itu yang dipaparkan juga. Nah, kami sebagai mahasiswa ini memaparkan juga program CR yang kami akan berikan ke ibu PKK tersebut, apa yang akan kami sampaikan, dan juga apa kontribusi apa juga yang akan saya berikan kepada mereka. Kebetulan di kelompok 17 ini nanti kami akan memberikan nilai kontribusi ataupun program kami kan menanam cabai segala macam. Kita akan memberikan satu bibit cabai, terus pot, pupuk, terus media tanam, juga alat semprot seperti itu. Dan dari komunitas yang baik dari kesehatan, dia akan memberikan bantuan juga untuk makanan, susu seperti itu. Dan dari kelompok yang lain juga akan memberikan bantuan misalnya skop ataupun pupuk juga. Dan kami juga dari kelompok 17 sebagai untuk memberikan kontribusi ke ibu PKK juga bukan hanya sekedar nilai pengetahuan, tapi juga mempraktekkan gimana caranya seperti galon dijadikan pot gitu, seperti itu. Jadi ada nilai tambah juga, ada untuk ibu-ibu PKK ini kita memperdayakan supaya dia juga memiliki nilai keterampilan itu loh, dari barang-barang yang seharusnya itu dibuang tapi tidak dibuang gitu kan. Jadi bukannya daur ulang, difungsikan gitu loh, difungsikan. Seperti di kelompok 16 tadi kan dia memaparkan seperti itu. Jadi memfungsikan barang-barang yang tidak pakai jadi terpakai, seperti itu aja sih. Maka jadi intinya baik. kami semuanya itu nanti berkolaborasi di satu tempat. Kita undang semuanya gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jufri Prisidik yang sudah memotori dan memfasilitasi teman-teman kelompok lain ya sebagai mediator antara teman-teman di beberapa kelompok. Ada 5 kelompok yang melakukan
kolaborasi di tempatnya Mas Jufri. Nah, memang tadi benar ya Mas Jufri, saya bisa menangkap yang dipaparkan, tetapi memang perlu spesifik dan pemetaan program dari 5 itu. Karena mm, dari pemaparan 16 dan 17 memang ada informasi yang ambigu dan terlalu melebar. Jadi saya sendiri sama seperti Kak Vero, ini sebenarnya arahnya kemana ya kegiatan ini gitu. Nah, kalau misalnya tadi bentuknya sosial budaya di kelompoknya Mas Jupri di kelompok 17, maka berarti kan di sini ingin membangun sebuah kesadaran pentingnya budaya gotong royong. Nah, itu kan perlu pendampingan dan edukasi. Bentuknya seperti apa gitu. Jadi ini harus dibangun walaupun sebenarnya budaya itu sudah muncul, tetapi penguatan karena dalam eh, membangun kesadaran pentingnya budaya gotong royong itu kan perlu edukasi juga, perlu edukasi. Terus perlu juga manfaatnya atau mungkin hal-hal yang menarik yang bisa memperkuat komunitas mereka, misalnya diadakan secara berkala, memang harus berkala gitu ya, tetapi kita kan ini programnya sangat terbatas sekali ya kegiatan ini. Jadi perlu dirembukan dengan seluruh tim dari kelompok 5, kemudian waktunya, kemudian anggaran dananya spesifik. Jadi eh, ini aja, kalau misal dibagi menjadi 5 kelompok, Mas Jufri dibagi-bagi aja, tapi jelas nih bidang kesehatan apa gitu, bidang apa namanya, lingkungan, kemudian apalagi tuh sosial budaya, kemudian ekonomi dan juga pendidikan, ini dipetakan harus lebih jelas. Nah, terus untuk waktu ini kejauhan Mas Jupri, apakah memungkinkan? Tadi udah sampaikan ya, udah audiensi dan udah disetujui oleh Pak RT akan dilaksanakan pada 13 Februari 2023. Nah, ini saya juga khawatir ini bentur sudah selesai pelaksanaan UAS kita. Bila misalnya opsi ya dari saya Mas Jupri, kalau diadakan pada bulan Januari mungkin nggak? Ada opsi itu dimajuin misalnya tanggal 20 Januarian Januari. gitu. Ya. Kita memang Januari tanggal 13. Oh, 13 oke. Januari Ya. 2024. Baik, tadi disebutnya 13 Februari ya, makanya saya catat ya. Coba deh. 13, Kalau 13 misalnya Januari, 13 Bu. Januari ini masih pas ya. Iya, Oke, baik. Jadi saya 13 tidak Januari deg-degan, ini 2024. agak kejauhan soalnya. Ah, baik gitu ya. Iya. Terus untuk kostum, Mas Jupri, kalau saya mau tanya ini untuk tim, khususnya untuk seluruh tim 15 dari kelompok lainnya, ini udah punya alma mater Unsia belum sih? Tuh. Jadi gini Bu, kemarin juga saya ada beberapa dari teman kan mengatakan, Pak Job, ini gimana kalau misalnya kita membuat kostum? Boleh saja saya bilang gitu. Cuman kita kan ada almet. Paling tidak kita harus pakai almet aja saya bilang. Tapi kalau memang mau membuat kostum juga ya tidak apa-apa, dipersilakan. Jadi yang terpenting nanti almet kita pakai juga gitu loh. Seperti itu Iya. Ibu. Baik, sebenarnya pada prinsipnya kita hanya mau memperkenalkan identitas Unsia begitu ya, sebagai Betul, betul. bagian sebagai apa? Sebagai kampus yang memang menjadi sebenarnya gini, melalui program CSR ini, melalui komunitas yang Mas Jupri dan Ya. teman-teman akan laksanakan, setidaknya dalam lingkungan itu, Petuan itu aware kalau ada kampus online begitu ya. Memang seperti itu kan, kita membangun brand awareness untuk kampus kita. Oleh karena itu, yang kaitannya dengan logo, kemudian juga dengan alma mater gitu ya, atau misalnya pun kostum tambahan, saya pikir perlu dipertimbangkan, khawatir memberatkan teman lain gitu ya karena ada tambahan biaya. Ini perlu dipertimbangkan ya Mas Jupri ya. Nah, kemudian Ya. saya juga mau tanya lagi nih untuk kelompok Mas Jupri dan teman lainnya. Kira-kira dari kegiatan ini coba diperhatikan nanti unsur nilai berita dari publikasi itu pada aspek yang mana? Itu juga harus apa namanya, harus dipertimbangkan juga gitu ya. Jadi silakan masih ada waktu untuk dirembukan dengan kelompok lainnya dan dipetakan sehingga lebih terbagi-bagi dan lebih jelas programnya. Itu ya Mas Jupri ya untuk 16 dan Baik. 17. Luar biasa, padahal cuma 5 kelompok. Mudah-mudahan bermanfaat pada malam hari ini. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Kemudian saya berharap acara ini sukses dan lancar dan kita bisa memperoleh bukan hanya ilmu ya, tetapi kita punya jiwa begitu ya, bukan jiwa, personality seorang calon sarjana komunikasi yang peduli terhadap sesama. Baik, selamat beristirahat teman-teman semua. Saya izin kita akhiri ya.
forum kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan tugas. Jangan lupa beristirahat yang cukup. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.